Halo teman-teman beserta mem yang saya hormati, perkenalkan kami dari kelompok 3. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Tapi sebelum itu izinkan saya memperkenalkan nama-nama kelompok kami. Yang pertama Gilferi Rusli Sinolang, yang kedua Giovanni Ram, yang ketiga Abelino Ray Bunyamin, yang keempat Michelin Lonok, yang kelima Kesia Tumbal, yang keenam Nadia Sesuai. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama untuk mempersingkat waktu, kita lanjut tentang pengendalian dokumen. Pengendalian dokumen adalah kegiatan pengendalian terhadap semua dokumen pada kegiatan perencanaan operasional dan pengendalian sistem manajemen mutu PDIS, sehingga dokumen yang digunakan pada pelaksanaan kegiatan adalah dokumen yang mutakhir. Proses pengendalian dokumen harus mencakup tata cara. Yang pertama, pengesahan dokumen sebelum dokumen diterbitkan. Kedua, review dan update dokumen serta pengesahan ulang dokumen. Ketiga, menjamin bahwa perubahan dan status revisi dokumen yang terakhir telah diidentifikasi. Lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu pengendalian atas catatan akuntansi. Lingkungan pengendalian mencerminkan sikap dan tindakan para pemilik dan manajer perusahaan mengenai pentingnya pengendalian atas catatan akuntansi. Efektivitas unsur pengendalian catatan akuntansi sangat ditentukan oleh atmosfer yang diciptakan lingkungan pengendalian. Sebagai contoh, dalam suatu organisasi yang pemimpin puncaknya menganggap anggaran hanya sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan stakeholder organisasi, bukan sebagai alat pemimpin untuk perencanaan dan pengendalian kegiatan organisasi, lingkungan ini akan mengakibatkan pemimpin menengah dan karyawan tidak serius dalam melaksanakan anggaran organisasi. Metode pengendalian pemimpin merupakan metode perencanaan dan pengendalian alokasi sumber daya perusahaan dilakukan 4 tahap, yaitu yang pertama, penyusunan program dalam kurung rencana jangka panjang. Yang kedua, penyusunan anggaran dalam kurung rencana jangka pendek. Yang ketiga, pelaksanaan dan pengukuran. Yang keempat, pelaporan dan analisis. Berikut penjelasan topik yang pertama dan kedua. Berikut nanti anggota kelompok kami akan melanjutkannya. Terima kasih. Laporan tersebut bisa disajikan dalam bentuk pernyataan langsung ataupun tertulis dari konselor pada pihak manajemen perusahaan. Isi laporan tersebut juga bisa merupakan laporan presentasi kerja yang sudah diraih oleh para karyawannya. Adapun unsur-unsur sistem pengendalian manajemen. Unsur-unsur yang ada pada sistem ini meliputi unsur dekator, selektor, efektor, dan komunikator. Proses ini diawali dari dekator. Saat mencari informasi tentang suatu bentuk kegiatan, dekator dapat berupa sistem informasi, baik informasi formal maupun non-formal, untuk melanjutkan penjelasan pada pemimpin tentang apa yang terjadi dalam suatu kegiatan. Setelah informasi berhasil didapatkan, maka kegiatan yang ada di dalamnya akan dibandingkan dengan lalu kemudian dievaluasi. Proses perbaikan ini akan dilakukan secara efektif sehingga bentuk penyimpangan bisa diubah agar kemudian mampu mengikuti berbagai kriteria yang sudah ditetapkan. Kesimpulan, pada prinsipnya kegiatan pengendalian manajemen ini adalah suatu sistem yang berisi tuntutan kepada seluruh yang ada di dalam perusahaan untuk menjalankan dan mengendalikan perusahaan yang baik berdasarkan asumsi-asumsi tertentu. Proses pengendalian manajemen yang formal ini memiliki beberapa tahapan yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, yang terdiri dari pemrograman, penganggaran, dan akuntansi serta laporan dan analisis. Seluruh pencatatan dan biaya tersebut akan dikategorikan sesuai dengan program yang sudah ditetapkan oleh pusat pertanggungjawaban. Pengkategorian yang sesuai dengan program akan digunakan sebagai dasar dalam pemrograman di masa yang akan datang, sedangkan pengkategorian yang sesuai dengan pusat pertanggungjawaban akan digunakan untuk mengukur performa manajer. Lihat dari tujuan tersebut, maka sistem pengendalian internal dapat dibagi menjadi dua, yaitu pengendalian internal akuntansi dan pengendalian internal administratif. Soal 3.3. Sistem pengendalian atas unit organisasi sangat diperlukan dalam sebuah perusahaan karena sistem ini memiliki peranan yang cukup besar dalam perkembangan perusahaan. Suatu perusahaan akan rentan mengalami kemunduran
jika tidak memiliki sistem pengendalian manajemen. Sebaliknya, perusahaan memiliki potensi untuk berkembang jika terdapat sistem pengendalian yang baik. Setiap perusahaan pastinya memiliki standar pengendaliannya masing-masing. Semakin baik sistem pengendalian tersebut, maka akan sangat berpengaruh pada perusahaan. Namun, sebagian perusahaan juga ada yang tidak memikirkan sistem pengendalian manajemen ini. Oleh karena itu, tidak sedikit perusahaan besar yang mengalami kemunduran ataupun bangkrut. Berdasarkan kenyataan ini, maka setiap perusahaan dinilai harus kembali menguji dan mengkaji ulang sistem pengendalian manajemen mereka. Sistem pengendalian unit organisasi. Sistem pengendalian manajemen adalah suatu upaya sistematis yang dilakukan perusahaan untuk mencapai tujuannya dengan cara melakukan perbandingan atas prestasi kerja agar sesuai rencana awal dan menciptakan suatu tindakan yang tepat untuk bisa mengoreksi setiap perbedaan yang menyimpang. Pengendalian biaya yang efektif tergantung pada bagian komunikasi yang terjalin antara pihak informasi, akuntan, dan manajemen. Dengan menciptakan laporan prestasi kerja, maka pihak kontroler pun akan memberikan suatu saran pada berbagai tingkat manajemen mengenai suatu tindakan perbaikan yang dibutuhkan oleh suatu kegiatan tertentu. Proses pengelolaan organisasi dimulai dengan perencanaan strategik planning. Uang di dalamnya terjadi proses perencanaan organisasi dan penentuan strategi untuk mencapai tujuan organisasi dan penentuan strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Setelah tujuan perusahaan ditetapkan dan strategi untuk mencapai tujuan tersebut dipilih, proses pengelolaan organisasi kemudian diikuti dengan penyusunan program-program untuk mencapai tujuan organisasi yang ditetapkan dalam perencanaan strategi. Penyusunan program merupakan proses pengambilan keputusan mengenai program yang akan dilaksanakan oleh organisasi dan penafsiran sumber yang dialokasikan pada setiap program tersebut. Program merupakan rencana jangka panjang untuk mencapai tujuan organisasi yang ditetapkan dalam perencanaan strategi. Di samping program dan anggaran sebagai periode pengendalian, pelaksanaan rencana yang tertuang dalam program dan anggaran memerlukan sistem informasi akuntansi untuk mengukur konsumsi sumber daya dalam pencapaian tujuan organisasi. Sistem informasi akuntansi digunakan untuk dasar pelaksanaan tahap ketiga dan keempat pengendalian, pelaksanaan dan pengukuran, dan pelaporan dan analisis. Sistem pengendalian intern, suatu perencanaan yang meliputi struktur, organisasi, dan semua metode dan alat-alat yang dikoordinasikan yang digunakan dalam perusahaan dengan tujuan untuk menjaga keamanan harta milik perusahaan. Memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi, mendorong efisiensi, dan membantu mendorong dipatuhi kebijakan manajemen yang telah ditetapkan. Dari definisi di atas dapat kita lihat bahwa tujuan adanya pengendalian intern. Yang pertama, menjaga kekayaan organisasi. Yang kedua, memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi. Yang ketiga, mendorong efisiensi. Dan yang keempat, mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Definisi pengendalian prosedur. Metode, prosedur, atau sistem yang dirancang oleh perusahaan untuk meningkatkan efisiensi, mengamankan harta, menjaga ketelitian data perakunan, menegakkan disiplin, dan meningkatkan ketaatan karyawan terhadap kebijakan perusahaan atau disebut internal control. Otoritas jasa keuangan. Dalam teori akuntansi dan organisasi, pengendalian intern atau control intern didefinisikan sebagai suatu proses yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan sistem teknologi informasi yang dirancang untuk membantu organisasi dalam mencapai suatu tujuan atau objektif tertentu. Pengendalian intern merupakan suatu cara dalam mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi. Apa itu pengendalian prosedur? Pengendalian prosedur adalah proses yang dilakukan atas amanat dari dewan direksi atau manajemen dalam suatu organisasi
yang bertujuan untuk melindungi aset perusahaan serta memastikan kepatuhan pada hukum dan peraturan yang telah berlaku. Pengendalian intern yang efektif dapat membantu perusahaan dalam mengaturkan kegiatan operasional perusahaan dan mencegah adanya kecurangan atau penyalahgunaan lainnya. Tujuan pengendalian prosedur. Yang pertama, mencapai tujuan perusahaan yang sebelumnya sudah ditetapkan. Yang kedua, menghasilkan laporan keuangan perusahaan yang dapat dipercaya. Yang ketiga, memastikan kegiatan perusahaan sejalan dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Yang keempat, mencegah kerugian atau pemborosan pengolahan sumber daya perusahaan. Yang kelima, menjaga keuangan perusahaan. Yang keenam, mendorong efisiensi dalam kegiatan operasional perusahaan. Dan terakhir, memastikan dipatuhinya kebijakan atau peraturan yang sudah dibuat oleh manajemen perusahaan. Komponen pengendalian prosedur mengidentifikasi 5 komponen pengendalian inter yang meliputi 1. Lingkungan pengendalian (control environment). Lingkungan pengendalian merupakan dasar dari semua komponen pengendalian intern lainnya yang membuat organisasi menjadi disiplin dan terstruktur. Lingkungan pengendalian mencakup suasana organisasi dan sikap manajemen serta karyawan terhadap pentingnya pengendalian yang ada dalam organisasi. 2. Penelitian risiko (risk assessment). Pengendalian risiko adalah identifikasi, analisis, dan mengelola risiko atau organisasi. Suatu risiko yang telah diidentifikasi dapat dianalisis sehingga dapat diperkirakan tindakan yang dapat meminimalisirnya. 3. Prosedur pengendalian (control activities). Prosedur pengendalian adalah kebijakan atau prosedur yang dibuat untuk memastikan pencapaian tujuan perusahaan dan mencegah terjadinya kecurangan. Keempat, pengawasan (monitoring). Pengawasan adalah proses untuk menilai kualitas kinerja pengendalian intern suatu organisasi. Pengawasan dilakukan untuk menemukan kekurangan serta meningkatkan efektivitas pengendalian intern. Kelima, informasi dan komunikasi (information and communication). Informasi diperlukan dari pihak luar perusahaan. Manajemen dapat menggunakan informasi ini untuk menilai standar eksternal. Komunikasi melibatkan penyediaan suatu pemahaman yang peran dan tanggung jawab individu berhubungan dengan pengendalian internal atas pelaporan keuangan. Sekian diskusi dari kelompok kami. Maaf jika